Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 7 materi. Yang pertama itu akuntansi transaksi murabahah PSAK 102. Nah, yang pertama definisi akuntansi murabahah. Akuntansi murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan, ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Ada jenis-jenis murabahah. Ada dua jenis murabahah menurut Nur Hayati dan Wasilah, yaitu yang pertama murabahah dengan pesanan. Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Nah, mudharabah berdasarkan pesanan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama bersifat mengikat, yaitu apabila telah dipesan maka harus dibeli. Yang kedua bersifat tidak mengikat, yaitu walaupun nasabah telah memesan barang tetapi nasabah tidak terikat, nasabah dapat menerima atau membelikan barang tersebut. Nah, yang kedua, murabahah tanpa pesanan. Murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat. Murabahah tanpa pesanan maksudnya ada yang memesan atau tidak ada yang memesan. Lembaga keuangan menyediakan barang dagangannya, menyediakan barang tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pembeli. Nah, sekarang kita masuk di landasan hukum murabahah. Murabahah merupakan suatu akad yang dibolehkan secara syar'i, serta didukung oleh mayoritas ulama dari kalangan sahabat tabi'in, serta ulama-ulama dari berbagai mazhab dan aliran. Landasan hukum akad murabahah ini yang pertama adalah Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran yang secara umum membolehkan jual beli diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Ayat ini menunjukkan bolehnya melakukan transaksi jual beli, dan murabahah merupakan salah satu bentuk dari jual beli. Materi selanjutnya yaitu akuntansi transaksi salam dan salam paralel PSAK 103. Nah, yang pertama itu bagian A, landasan umum transaksi salam. Transaksi salam sebagai salah satu akad jual beli dalam ekonomi syariah yang memiliki landasan yang kuat dalam syariat Islam, baik dari Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad SAW maupun ijma atau konsensus ulama. Ini menunjukkan bahwa transaksi salam adalah transaksi yang sah dan diperbolehkan. Nah, berikut ada landasan umum transaksi salam. Yang pertama itu Al-Quran. Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Nah, yang kedua ada as-sunnah atau hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslimah dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, penduduk Madinah melakukan jual beli salam pada buah-buahan untuk jangka 1 tahun atau 2 tahun. Kemudian Rasulullah bersabda, siapa yang melakukan salam hendaklah melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula sampai batas waktu tertentu. Nah, selanjutnya ada akuntansi transaksi istisna dan istisna paralel PSAK 104. Nah, pada bagian A definisi istisna dan istisna paralel. Yang pertama itu istisna. Istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang atau aset, di mana barang tersebut akan dibuat atau diproduksi berdasarkan spesifikasi tertentu yang disepakati antara pemesan al-mustasni dan produsen atau pembuat asyani. Dalam istisna, pembayaran bisa dilakukan di awal, selama proses produksi, atau setelah barang jadi. Nah, istisna ini merupakan suatu perjanjian jual beli yang melibatkan al-mustasni, pembeli, dan asyani, penjual atau produsen. Dalam perjanjian ini, pembeli memberikan tugas kepada produsen untuk memproduksi dan menyediakan al-masnu, barang yang dipesan, sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Nah, pembayaran juga bisa dapat dilakukan di muka secara angsuran atau ditangguhkan hingga waktu tertentu. Nah, yang kedua istisna paralel. Istisna paralel terjadi ketika pembuatan atau asyani setelah menerima pesanan dari pemesan pertama. Pembuat akad istisna kedua paralel dengan pihak ketiga, subkontraktor atau produsen lain untuk memproduksi barang atau proyek tersebut. Nah, akad istisna paralel ini terdiri sendiri dan tidak saling bergantung secara hukum dengan akad istisna pertama. Bank dapat berperan sebagai pembeli atau penjual dalam transaksi istisna ketika bank berfungsi sebagai penjual dan pemesan barang dari pihak ketiga atau subkontraktor melalui istisna. Ini dikenal sebagai istisna paralel. Nah, yang di bagian itu penerapan PSAK 104. Dalam transaksi istisna, yang pertama itu pengakuan awal transaksi istisna. Menurut PSAK 104, transaksi istisna diakui sebagai kontrak saat salah satu dari dua hal berikut terjadi. Yang pertama, kontrak ditandatangani dan disepakati oleh kedua belah pihak. Yang kedua, mulainya kewajiban kontraktual untuk memproduksi atau menyediakan barang. Nah, bagian 2 itu pengukuran dan pengakuan pendapatan. PSAK 104 memberikan dua pilihan metode pengakuan pendapatan dalam transaksi istisna. Yang pertama itu metode persentase atau
penyelesaian. Metode persentase penyelesaian. Pendapatan dan laba diakui secara bertahap berdasarkan proporsi penyelesaian fisik atau biaya aktual terhadap total biaya yang diestimasikan. Nah, yang ketiga itu biaya dalam transaksi istisna. Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan proyek dicatat sebagai aset dalam penyelesaian. Apabila metode persentase penyelesaian digunakan, maka biaya-biaya ini akan diakui sebagai beban secara proporsional terhadap pendapatan yang diakui pada periode berjalan. Nah, sedangkan pada metode kontrak selesai, seluruh biaya akan diakui sebagai beban pada saat pekerjaan selesai dan pendapatan diakui. Nah, bagian 4 itu pengakuan laba rugi. Jika terjadi perubahan estimasi terhadap biaya, waktu penyelesaian atau hasil proyek, maka perubahan tersebut disesuaikan secara prospektif. Jika estimasi menunjukkan bahwa proyek akan mengalami kerugian, maka sesuai prinsip kehati-hatian dalam PSAK 104, kerugian tersebut harus diakui segera dalam laporan laba rugi tanpa menunggu penyelesaian proyek. Ya, di bagian B itu penerapan PSAK 104 dalam transaksi istisna paralel. Transaksi istisna paralel merupakan salah satu bentuk akad yang sering digunakan dalam praktik perbankan dan keuangan syariah, khususnya dalam pembiayaan konstruksi dan manufaktur. Dalam mekanismenya, akad ini terdiri dari dua akad istisna yang terpisah dan independen secara hukum maupun akuntansi. Untuk memberikan pedoman perlakuan akuntansi atas transaksi ini, PSAK 104 tentang akuntansi ijarah dan istisna mengatur secara eksplisit bagaimana transaksi istisna paralel harus dicatat, diukur, disajikan, dan diungkapkan oleh entitas, khususnya lembaga keuangan syariah atau biasa disingkat LKS. Nah, selanjutnya ada akuntansi transaksi ijarah dan ijarah mutahiyah bitamlik PSAK 107. Nah, pada pengertian ijarah dan ijarah mutahiyah bitamlik, al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang artinya al-iwad dalam bahasa Indonesia untuk ganti rugi dan upah. Secara etimologi, ijarah bermakna menjual manfaat menurut fatwa DSN MUI nomor 9 DSN MUI 2000 tentang pembiayaan ijarah. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atas jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Nah, jenis-jenis ijarah. Yang pertama itu ada ijarah ala al-manfi. Dengan kata lain, ijarah subjeknya adalah jasa atau barang, misalnya sewa mobil, sewa rumah. Yang perlu Anda perintahkan adalah jangan meletakkan benda itu di tempat yang dilarang oleh syara. Nah, yang kedua itu ijarah ala al-amal ijarah, yaitu ijarah yang objek akadnya adalah jasa atau pekerjaan. Contohnya adalah penjahit atau jasa insinyur dalam pembangunan dan lain-lain. Dan tentunya manfaat yang diberikan tidak keluar dari larangan oleh syara. Nah, yang bagian C itu rukun dan syarat ijarah. Rukun ijarah yang pertama para pihak. Al-aqidah, al-muajir, pihak yang menyewakan aset ijarah, bank syariah atau lembaga keuangan syariah. Mustajir, pihak yang menggunakan manfaat aset ijarah, bisa individu atau perusahaan. Aset ijarah, objek sewa harus membentuk aset terwujud, bukan uang atau piutang. Aset harus dimiliki oleh pihak pemberi sewa. Aset dapat berupa barang bergerak atau tidak bergerak, seperti kendaraan, mesin, dan properti. Selanjutnya, akuntansi transaksi dana zakat, infak, dan sedekah. Pengertian zakat, infak, dan sedekah, dan akuntansi ZIS. Pengertian zakat secara etimologi berarti kegiatan memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang yang berhak. Zakat menurut istilah fikih Islam adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya menurut aturan-aturan atau syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, infak menurut terminologi artinya mengeluarkan harta karena taat, patuh, dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai wujud rasa syukur atas nikmat atau rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya. Sedangkan pengertian sedekah adalah segala pemberian atau aktivitas yang bertujuan untuk mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedangkan sedekah adalah harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Untuk kepentingan akuntansi, sedekah dianggap sama dengan infak, baik yang ditentukan menggunakannya maupun yang tidak. Akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan suatu organisasi. Nah, menurut Mulyadi, akuntansi adalah proses pengolahan data keuangan untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan untuk memungkinkan pengambilan keputusan, melakukan pertimbangan berdasarkan informasi dalam pengambilan keputusan. C itu prinsip-prinsip akuntansi ZIS dalam PSAK 109. Yang
Yang pertama itu pengakuan dan pengukuran PSAK 109. Akuntansi untuk zakat. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non-kas diterima dan diakui sebagai penambahan dana zakat jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah yang diterima tetapi jika dalam bentuk non-kas sebesar nilai wajar aset. Nah, jika muzaki menentukan mustahik yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil, maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat dan tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima, dan amil dapat menerima ujrah atas kegiatan penyaluran zakat. Bagian C itu ada penurunan nilai aset zakat diakui sebagai yang pertama, pengurangan dana zakat jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil. Yang kedua, kerugian dan pengurangan dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil. Nah, bagian D itu amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutupi biaya operasional dalam menjalankan fungsinya. Nah, yang terakhir itu beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil. Nah, selanjutnya ada akuntansi transaksi asuransi syariah, PSAK 108. Bagian A itu definisi ketentuan rukun dan cakupan standar akuntansi syariah dalam konteks transaksi asuransi syariah di Indonesia. Asuransi syariah didefinisikan sebagai usaha saling melindungi dan tolong-menolong antara sejumlah pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau dana tabarruk, yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Konsep ini berdasarkan pada prinsip tolong-menolong, ta'awun, dan menghindari unsur riba, gharar, dan maisir. Nah, ketentuan asuransi syariah di Indonesia diatur oleh fatwa MUI seperti fatwa DSN MUI nomor 21 DSN MUI 10 2001 yang menetapkan bahwa asuransi syariah harus menggunakan akad yang sesuai dengan syariah seperti tabaru, mudharabah, atau wakalah. Akad tabaru adalah sumbangan sukarela tanpa mengharapkan imbalan yang digunakan untuk membayar klaim seperti peserta yang mengalami risiko. Akad mudharabah memungkinkan pengelolaan untuk mengelola dana seperti dengan sistem bagi hasil, sedangkan akad wakalah memberikan fee kepada pengelola untuk jasa pengelolaan. Nah, bagian B itu teknik perhitungan dan penjumlahan transaksi asuransi syariah. Berdasarkan PSAK 109, teknik perhitungan transaksi asuransi syariah berdasarkan PSAK 109 melibatkan beberapa aspek kunci, seperti pengakuan kontribusi serta perhitungan penyisihan teknis dan estimasi manfaat polis masa depan. Kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan pada saat diterima, baik dalam bentuk dana tabarruk maupun dana investasi. Penjumlahan transaksi asuransi syariah melibatkan pengelompokan transaksi berdasarkan jenis akad seperti tabarruk atau mudharabah dan memastikan bahwa semua transaksi diakui dan dilaporkan sesuai dengan standar akuntansi syariah. Selanjutnya ada akuntansi sukuk PSAK 110. Bagian A itu pengertian sukuk. Istilah kata sukuk sesungguhnya telah dikenal sejak abad pertengahan di mana umat Islam menggunakan sukuk dalam konteks perdagangan internasional. Sukuk juga dipergunakan oleh para pedagang pada masa itu sebagai dokumen yang menunjukkan kewajiban finansial yang timbul dari usaha perdagangan dan aktivitas komersial lainnya. Kata sukuk berasal dari bahasa Arab sukuk, bentuk jamak dari kata sak, yang dalam peristilahan ekonomi berarti legal instrument, deed atau cek. Sudarsono 2009. Sukuk merupakan instrumen yang diperdagangkan di Bursa Efek Syariah. Menurut Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), sukuk adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Nah, B. Dasar hukum sukuk. Mekanisme menerbitkan sukuk sampai berakhirnya masa penerbitan. Sukuk tersebut akan dipantau oleh pihak wali amanat dan juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah DPS di bawah Majelis Ulama Indonesia. Dengan adanya mekanisme dan pengawasan dalam penerbitan sukuk, bertujuan untuk menjamin perlindungan kepada para pemilik dalam modal. Nah, di bagian C itu ada prinsip-prinsip sukuk. Pada prinsipnya, sukuk mirip seperti obligasi konvensional. Persamaan dan perbedaan seperti yang telah diuraikan pada tabel di atas pada pemasaran sebelumnya. Selain itu, sukuk juga distruktur secara Islam sehingga terbebas dari riba, gharar, dan maisir. Dalam transaksi sukuk ini juga diperlukan sejumlah aset tertentu yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan transaksi dengan menggunakan akad berdasarkan prinsip syariah. Nah, bagian D itu karakteristik sukuk. Yang pertama merupakan bukti kepemilikan suatu aset terwujud atau hak yang bermanfaat benefit title. Yang kedua, pendapatan berupa imbalan atau kupon margin dan bagi hasil sesuai jenis akad yang digunakan. Yang ketiga, terbebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Yang keempat, penerbitannya melalui SPF. Yang kelima,
memerlukan underlying aset, dan yang terakhir penggunaan proses harus sesuai prinsip syariat Islam.